Belanda dan Jepang yang pernah menjajah negara Indonesia banyak meninggalkan bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Goa Jepang. Goa tersebut berada di Jalan Raya Kiai Haji Abdul Halim, Kelurahan Tonjong, Kabupaten Majalengka. Tepatnya di samping Makokodim 0617 Majalengka. Pegiat sejarah sekaligus Ketua Galur Rumpaka Majalengka Baheula atau Guru Malang bernama Nana Rohmana atau akrab disapa Naro menuturkan Goa Jepang yang berusia 100 tahun ini sebenarnya sebuah bangunan tua yang dulu digunakan sebagai bunker ketika masa penjajahan Belanda. Ini adalah Goa Jepang, kalau penduduk sekitar sini atau masyarakat Majalengka menyebutnya dengan Goa Jepang. Disebut dengan Goa Jepang karena pernah terjadi orang Jepang, tentara Jepang di sini. Sebenarnya ini sebagai peninggalan zaman Belanda. Goa Jepang adalah salah satu fasilitas dari markas besar Marsose Belanda yang sekarang menjadi Makodim 0617 Tonjong Majalengka. Dulu pada tahun 1923, pemerintah kolonial Belanda membangun markas besar Marsose Belanda atau Mabes Marsose Belanda yang kemudian membangun juga fasilitas-fasilitasnya. Selain ada barak, kemudian water torrent sebagai sumber mata air tentara Belanda di sini, kemudian juga ada kamar mayat, kemudian gudang mesin juga, rumah sakit, dan tentunya bunker ini. Nah, kemudian setelah Belanda kalah berganti dengan pendudukan tentara Jepang, maka bunker Belanda ini diduduki kembali oleh tentara Jepang. Nah, kemudian melakukan renovasi dan sebagainya. Dan kemudian saat itu masyarakat sini juga mengenal Romusa gitu ya. Masyarakat sini untuk membangun kembali bunker ini dan kemudian digunakan oleh tentara Jepang sebagai pos pantau, kemudian pengatur situasi atau untuk melihat siapa saja yang lewat dari sini, yang kemudian sebagai ruang tahanan juga. Maka masyarakat Majalengka mengenal bunker Belanda ini dengan sebutan Goa Jepang begitu. Sekilas bangunan tua ini tidak menarik, bahkan terkadang menyeramkan. Betapa tidak, ruangan pengap tanpa ventilasi menjadi tempat para pejuang Majalengka yang melakukan perlawanan ditangkap dan disiksa dalam sel tahanan. Bangunan utama terdiri dari 2 bunker, masing-masing memiliki 2 pintu yang bisa digunakan sebagai jalan masuk dan keluar. Pintu tersebut juga menghubungkan sebuah ruangan utama dengan ukuran 4 x 4 meter. Adapun pintunya terbuat dari plat baja dengan ukuran cukup besar. Tampak dari dalam maupun luar, bangunan masih utuh meski ada sedikit perbaikan. Kalau saya lihat dari foto dokumentasi Nasional Arsip Belanda tahun 47, bentuknya masih asli begini, cuman kalau dilihat dari sekarang udah ada beberapa renovasi ya, yang kemudian ditambahin dengan ini untuk menahan longsoran, kemudian ini juga ditambahin juga, kemudian di atasnya juga ada benteng karena dulu mah tidak ada benteng. Kalau bentuk sih masih asli, dalamnya masih asli, temboknya juga masih asli, cuman sayangnya pintu-pintu sel-selnya udah tidak ada yang berbentuk besi-besi. Tinggal pintu ini juga, pintu plat besi ini masih asli, sejak zaman dulu sudah ada. Tidak jauh dari lokasi Goa Jepang yang dijadikan pos pemantau bagian depan, terdapat pula peninggalan bangunan bersejarah lainnya, yakni pos pemantau belakang. Naro mengungkapkan bahwa bangunan ini masih asli yang mempunyai fungsi untuk mengawasi pergerakan dan aktivitas masyarakat dari arah belakang, sekaligus sebagai ruang tahanan. Kita sudah memasuki bunker yang kedua. Kalau di depan ada 4 pintu, ini 1 pintu. Ruangannya pendek sekali. Kalau misalnya saya pernah masuk ke sananya, masuk gitu ya, letter S, cuman sempit semeter, kemudian ke atasnya sedikit. Jadi kalau misalnya zaman dulu kayaknya kalau masuk tuh turun. Nah, kalau misalnya masuk musim hujan, kalau ada orang di dalam pasti kerendam gitu ya.
sangat mengerikan kalau kita masuk sana. Yang terutama saya pernah masuk sana tuh, yang dikhawatirkan satu adalah, yang paling saya khawatir adalah bom yang masih aktif. Termasuk binatang buas, pasti ular sih ada, cuma yang paling saya khawatirkan ini bom yang masih aktif. Karena anjuran menurut Pak Dandim ketika itu, jangan masuk di situ karena ditakutkan ada bom yang masih aktif. Karena ini masih belum diapa-apain, dalamnya masih utuh istilahnya tuh. Ini namanya pos pantau, yang di sana pos pantau depan, ini pos pantau belakang untuk melihat suasana yang di belakang, barangkali ada serangan musuh dari belakang. Bangunan peninggalan markas tentara Belanda lain di kawasan tersebut dan masih asli, yakni gudang mesiu atau tempat penyimpan senjata dan juga kamar mayat. Sayangnya, bukti sejarah tersebut belum terpelihara dengan baik. Goa Jepang, bangunan unik dan memiliki ciri khas, justru dipenuhi tulisan yang mengotori tembok dan pintu bunker. Kalau menurut saya sih, ya sangat memprihatinkan ya. Banyak vandalisme atau coretan-coretan bagi anak-anak muda tentunya. Karena mungkin yang pertama mereka kurang memahami tentang jejak peninggalan sejarah Majalengka, atau bahkan mungkin mereka tidak tahu. Karena kurangnya kita menjelaskan kepada anak-anak muda. Makanya kita berharap kepada kita yang mengetahui tentang jejak sejarah Majalengka ini, salah satunya ini bunker Cibuduk Tonjong ini, dan kemudian kita juga mengharapkan kepada pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera mengadakan edukasi. Kalau misalnya kalau piknik malah ya, yang dekat-dekat itu ya, tidak usah jauh-jauh, kenali dulu jejak sejarah budaya yang ada, atau misalnya tentang sejarah lokal Majalengka. Supaya maksudnya tahu, oh ini benda bersejarah, mari kita lindungi bersama. Kemudian juga harus ada di sini tanda-tanda, misalnya ini tentang bagaimana ceritanya, terus misalnya tentang bagaimana larangan tidak boleh melakukan vandalisme atau bagaimana lah, ada plang atau apa sejenisnya, supaya oh mereka tahu, oh ini peninggalan zaman dulu, jangan itu, setidaknya ada sedikit rambu-rambu untuk tidak melakukan vandalisme. Apalagi lingkungan di sekitar Goa Jepang terdapat pembakaran sampah. Warga setempat bernama Hadis mengaku walau ada kebanggaan terhadap bangunan sejarah tersebut, tapi faktor kebersihan cenderung belum diperhatikan. Ya bangga karena bekas perjuangan orang-orang kita ya. Dan orang juga yang membuang, yang membuat yang langsung dibunuh atau itu. Jadi yang kan penyakitan itu. Jadi bangganya itu perjuangan orang-orang yang sudah membuat ini ya, yang mengerjakan ini. Keinginan selanjutnya sebaiknya di pinggir ini bersih lah. Ya. Dari pihak RT atau dari pihak itu kelurahan ya, lah mohon itulah bantuannya untuk kebersihan di sini. Goa Jepang dan bangunan tua lain yang berada dalam kawasan markas tentara Belanda, menurut Naro, menjadi satu di antara sejumlah benda peninggalan bersejarah di Majalengka yang harus dikelola, dijaga, dan dilestarikan. Paling tidak, melalui bukti yang terpelihara inilah, generasi muda akan mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.